Salam sobat-sobat dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Semoga kita dilimpahkan oleh berkat dan rahmat-Nya. Sobat-sobat dan saudara-saudari, seringkali kita mendengarkan olok-olokan yang menghina Tuhan Yesus dari saudara-saudara kita yang Muslim, seperti Ustadz Abdul Somad, Yahya Waloni, Habib Rizik dan lain-lain, bahkan juga dari beberapa kalangan umat Muslim lainnya. Yang luar biasanya lagi, mereka mengolok-olok Tuhan Yesus tanpa dasar dan dalil yang ada. Inilah beberapa olok-olokan dari mereka yang menghina Tuhan Yesus tersebut. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya? Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena dulu diberkati dengan tangan-tangan setan iblis, ya tangan. Pernikahan ini kami berkati dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itu sudah tidak berlaku. Tuhan aja lu, anak Tuhan dari mana? Kan Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Nah itulah sobat-sobat dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, olok-olokan mereka yang menghina Tuhan Yesus tanpa dasar dan dalil yang ada. Sebenarnya jika bacaan Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti halnya Alkitab, maka seorang Muslim akan mengetahui banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memuliakan Tuhan Yesus, daripada Muhammad sebagai Rasul-Nya. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, perlu kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran ada dua sosok Allah yang berbeda, yaitu sosok Allah yang bisa berfirman langsung kepada manusia, yaitu kepada Nabi Musa. Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 164. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung. Dan sosok Allah yang tidak bisa berfirman langsung kepada manusia. Al-Quran Surah As-Syi'ra ayat 51. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya, kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan pengutus-utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana. Allah yang tidak bisa berfirman langsung kepada manusia ini, seringkali disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang firman-Nya selalu disampaikan kepada Muhammad melalui perantaranya, yaitu Jibril. Untuk selanjutnya, mari kita baca dan dengarkan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang memuliakan Tuhan Yesus tersebut. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 172. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Di dalam bacaan ayat ini sangat jelas sekali dikatakan bahwa Al-Masih tidak enggan menjadi hamba Allah, yang berarti Isa Al-Masih itu bukan hanya sekedar manusia saja, dan di dalam ayat ini juga Allah menyerukan kepada kaum muslim untuk menyembahnya, yaitu menyembah Isa Al-Masih, dan bagi mereka yang enggan menyembahnya, Allah akan mengumpulkan mereka kepadanya, yaitu kepada Isa Al-Masih. Jadi, sobat-sobat dan saudara-saudari, di dalam bacaan ayat ini, sebenarnya Allah menyerukan kaum muslimin muslimah untuk menyembah Isa Al-Masih sebagai akidah dari iman mereka. Sobat-sobat dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita lanjutkan ke ayat-ayat yang lainnya. Al-Quran Surah Al-Anbiya, ayat 91. Dan ingatlah kisah Maryam, yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda
ayat ini juga sangat jelas dikatakan bahwa Maryam mengandung seorang anak, yaitu Isa Al-Masih yang merupakan janin dari Roh Allah tanpa adanya hubungan badan, dan bukan janin dari seorang manusia, yang berarti Isa Al-Masih itu adalah Tuhan atau Allah itu sendiri. Untuk selanjutnya, mari kita baca dan dengarkan kembali ayat-ayat berikutnya. Al-Quran Surah Al-Fatihah ayat 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian, Al-Quran Surah As-Zukhruf ayat 61. Dan sungguh, dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Sobat-sobat dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lagi-lagi di dalam bacaan ayat Al-Quran lainnya ini, Isa Al-Masih begitu dimuliakan oleh Allah, dan dia disebut sebagai petunjuk jalan yang lurus. Sobat-sobat dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari bacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut, seharusnya mereka yang Muslim mengikuti petunjuk dari Allah dengan menyembah Isa Al-Masih sebagai petunjuk jalan yang lurus, sesuai dengan yang difirmankannya di dalam ayat-ayat tersebut. Tetapi pada kenyataannya, mereka malah memperolok Isa Al-Masih yang dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Qurannya. Entah kenapa mereka melakukan hal yang menentang apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qurannya tersebut, yang telah kita baca dan kita dengar sebelumnya. Bukankah seharusnya mereka mengimani dan menyembah Isa Al-Masih, seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 172 tersebut sebelumnya? Ataukah mereka telah tersesat oleh sosok Allah yang tidak dapat berfirman langsung kepada manusia, berdasarkan firman-Nya di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf, ayat 186. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Sobat-sobat dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mengapa mereka yang Muslim tidak mengikuti petunjuk dari Allah yang memuliakan Tuhan Yesus yang jelas-jelas tertulis di dalam Al-Quran mereka, tetapi mereka malah memperoloknya? Karena memang di dalam Al-Quran ada dua sosok Allah yang berbeda, yaitu sosok Allah yang dapat berfirman langsung kepada manusia, dan sosok Allah yang tidak dapat berfirman langsung kepada manusia. Nah, firman Allah yang dapat berfirman langsung kepada manusia inilah yang memuliakan Tuhan Yesus, yang tidak mereka sebarkan dan tidak mereka baca, atau mereka sengaja menyembunyikannya. Sehingga banyak kaum muslimin muslimah yang tidak mengetahuinya. Sungguh dilema sekali, jika satu kitab suci mempunyai dua ajaran dari dua sosok Allah yang berbeda, yang satu memuliakan Tuhan Yesus berikut dengan ajarannya, dan yang lainnya adalah sosok Allah yang menentang Tuhan Yesus serta ajarannya. Sobat-sobat dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk berikutnya setelah video ini, kita akan coba membahas dua sosok Allah yang berbeda di dalam Al-Quran tersebut, berikut dengan ajarannya masing-masing. Dan dari apa yang telah dijelaskan ini, semoga menjadi berkat untuk kita semua, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimah agar dapat mengenal ajaran cinta kasih dari sosok Allah yang sesungguhnya, yang dapat berfirman langsung kepada manusia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.